Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bambang Asihno. Pertemuan pada kali ini, video yang akan kami upload adalah kesetimbangan kimia jilid 3. Ini merupakan yang terakhir. Kesetimbangan kimia jilid 2 sudah kami upload terlebih dahulu, yang berkaitan dengan KP dan hubungan KC dan KP. Sekarang, pada kesetimbangan kimia jilid 3 ini, sebelum kita mulai, jangan lupa selalu berdoa supaya Anda dimudahkan dalam mempelajari materi ini. Materi yang pertama adalah faktor-faktor kesetimbangan atau pergeseran kesetimbangan, yang dikenal dengan asas Le Chatelier. Yang kedua, kesetimbangan kimia dalam industri. Dan nanti akan disertai soal-soal dan pembahasannya yang berkaitan dengan soal UN maupun SBMPTN. Dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya kami tetap semangat dalam membuat suatu video yang bisa diikuti oleh kalian semua. Lanjut. Suatu sistem dalam keadaan setimbang cenderung akan mempertahankan kesetimbangan. Sehingga jika ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah. Sedemikian rupa diperoleh keadaan kesetimbangan lagi. Ini diperkuat dengan asas suatu Le Chatelier yang bunyinya, jika dalam sistem kesetimbangan diberi aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Kata kuncinya adalah diberi aksi. Apakah itu aksi? Nah, diberi aksi maksudnya adalah beberapa hal yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Jadi, jika suatu sistem itu konsentrasinya berubah, maka terjadilah pergeseran kesetimbangan. Perubahan volume, aksi yang ketiga mungkin perubahan tekanan, mungkin perubahan suhu, dan katalis. Kata kunci 2, pengaruh aksi itu akan dibuat sekecil mungkin. Supaya pengaruh aksi ini terhadap sistem kecil, maka sistem akan melakukan suatu pergeseran kesetimbangan. Kesetimbangan akan bergeser. Tujuannya adalah memperkecil pengaruh perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem. Nah, lanjut. Faktor kesetimbangan kimia yang pertama adalah pengaruh perubahan konsentrasi. Jika salah satu zat pada kesetimbangan diperbesar konsentrasinya, kesetimbangan akan bergeser dari zat yang diperbesar konsentrasinya. Contoh kesetimbangan Fe3 positif, SCN negatif menjadi FeSCN2 positif. Ini kuning warnanya, tidak berwarna. Ini merah. Jika pada kesetimbangan di atas ditambah ion Fe3 positif, artinya konsentrasi Fe diperbesar. Maka kesetimbangan bergeser ke kanan, ya, sehingga bergeser dari zat yang diperbesar. Yang diperbesar Fe, maka bergesernya dari Fe ke kanan. Akibatnya, konsentrasi SCN- berkurang, konsentrasi FeSCN2+ bertambah. Bertambahnya konsentrasi FeSCN2+ ditandai warna merah yang lebih tua kalau dalam suatu percobaan. Bagaimana penjelasannya?
akan kita lihat berikut. Namun jangan lupa dulu klik tombol subscribe. Jadi kesetimbangan yang tadi ini akan kita tampilkan kembali untuk memperjelas. Ya. Penjelasannya seperti ini. Pada suhu tetap, harga K itu tetap. Sehingga harga K pada kesetimbangan di atas adalah K sama dengan konsentrasi FeSCN2+ dibagi konsentrasi Fe3+ kali konsentrasi SCN-. Jika penambahan konsentrasi Fe3 positif dilakukan, sebagai contoh misalnya, Fe3 positif konsentrasinya dinaikkan menjadi 2 kali lebih besar, maka akan didapatkan nilai K yang dinyatakan dengan K1. Sehingga terjadilah K1. K1 itu rumusnya bisa dilihat konsentrasi FeSCN2+ kali konsentrasi 2 kali konsentrasi Fe3+ kali konsentrasi SCN-. Nah, bagian pembagi ini besar karena ada faktor pengalih 2. Oleh sebab itu, K menjadi lebih besar dibanding K1. Padahal, harga K itu tetap apabila suhunya tetap. Maka K1 harus sama, karena ini dilakukan pada suhu yang tetap. Kita ingat asas Lekatelir, maka kesetimbangan supaya K-nya itu tetap, maka pembagi ini harus diperbesar. Maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Maksud saya, Fe3 positif dan SCN dengan cara kesetimbangan bergeser ke kanan. Ya, supaya ini menjadi kecil. Kalau ini kecil, maka harga K akan naik sehingga bisa menyamai harga K1 naik menyamai harga K. Yang kedua, pengaruh perubahan volume. Jika volume sistem pada kesetimbangan diperbesar, tekanan diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien besar. Contoh kesetimbangan yang tadi. Ya. Jumlah koefisien kiri 2, jumlah koefisien kanan 1. Jika pada kesetimbangan di atas ditambah air, artinya volume diperbesar, kesetimbangan bergeser ke kiri. Karena jumlah koefisien kiri lebih besar dari jumlah koefisien kanan. Ya. Akibatnya konsentrasi SCN- bertambah, konsentrasi FeSCN2+ berkurang. Ini bisa kita lihat ditandai dengan warna merah yang lebih muda. Berikutnya, pengaruh perubahan tekanan. Jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, sistem pada kesetimbangan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien besar. Kita ambil contoh, sama persamaan reaksinya. Yang kiri 2, yang kanan 1. Jika pada kesetimbangan di atas tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke kiri karena jumlah koefisiennya yang besar. Akibatnya, konsentrasi SCN- bertambah, konsentrasi FeSCN2+ berkurang. Ini bisa dilihat warna merah menjadi lebih muda atau warna kuning menjadi lebih tua. Jangan lupa klik tombol subscribe. Yang keempat, pengaruh perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan pada kesetimbangan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau ke arah delta H positif. Jika suhu diturunkan pada kesetimbangan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau ke arah delta H negatif. Sebagai contoh, Fe2O3 bentuk padat ditambah 3CO menjadi 2Fe padat 3CO2 delta H plus 24,8 kJ.
Artinya reaksi ke kanan endo, reaksi ke kiri exo. Jika pada kesetimbangan di atas suhu dinaikkan, bagaimana arah kesetimbangannya dan akibatnya? Kesetimbangan bergeser ke kanan, yaitu ke arah endoterm. Akibatnya konsentrasi Fe bertambah, konsentrasi CO2 bertambah, atau konsentrasi Fe2O3 berkurang, konsentrasi CO berkurang. Yang kelima, pengaruh katalis. Katalis tidak menggeser kesetimbangan, tetapi mempercepat proses tercapainya kesetimbangan. Nah, sekarang kesetimbangan kimia dalam industri. Yang pertama, proses Haber-Bosch, pembuatan amonia. Amonia itu senyawa yang penting dalam pembuatan pupuk urea. Pembuatan amonia dikenal dengan nama proses Haber-Bosch. Prosesnya kita lihat seperti ini. N2 plus 32 menjadi 2NH3 dengan delta H- 92 kJ. Apa yang dilakukan supaya produksi amonia meningkat? Nah, karena reaksi di atas merupakan reaksi eksoterm yang ke kanan, maka yang dilakukan suhu harus turun. Tetapi kalau suhu turun, reaksi itu berjalan lambat, maka perlu ditambah katalis Fe. Kemudian tekanan dinaikkan, itu juga akan memperbesar NH3. Tetapi dengan tekanan tinggi, faktor keamanan juga perlu diperhatikan. Nah, faktanya dalam industri pembuatan amonia, kondisi optimum yang digunakan adalah suhunya 400 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius dan tekanannya 140 atmosfer sampai dengan 340 atmosfer. Yang kedua, proses kontak dalam pembuatan asam sulfat. Asam sulfat juga termasuk senyawa penting dalam industri kimia. Salah satu pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Reaksinya sebagai berikut. Ada 3 tahap. Apa yang dilakukan supaya produksi asam sulfat meningkat? Tahap penentunya adalah reaksi yang nomor 2, yaitu supaya SO3-nya meningkat. Maka tekanannya tinggi, suhunya rendah sehingga perlu ditambah katalis V2O5. Sekarang pada soal dan pembahasan. Soal yang pertama, SBMPTN 2014. Proses Haber-Bosch dengan reaksi ini, data Kp dan Kc dari berbagai suhu bisa kita lihat. Pernyataan yang benar, kita disuruh milih. Nah, kalau kita lihat dari data, maka proses pembentukan amonia yang optimal berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius. Karena harga Kp dan Kc yang paling besar. Kalau Kc-nya besar berarti NH3-nya tinggi atau meningkat. Kalau suhu diperkecil, NH3 meningkat. Artinya proses pembentukan amonia adalah proses eksoterm. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Ya. Kalau perurean amonia berharga negatif, ya, itu kurang tepat. Ya. Selanjutnya, soal UN 2015, kita perhatikan. Kesetimbangan ini, kiri dan kanan koefisiennya sama. Bagaimana kalau volume diperkecil? Ya, kita lihat pembahasannya. Karena jumlah koefisien kanan sama dengan koefisien kiri, maka kesetimbangan tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan volume dan tekanan. Artinya tidak bergeser. Sehingga soal ini jawabannya adalah E, tetap. Karena tidak dipengaruhi perubahan volume sistem. Soal berikutnya, SPMB 2003. Reaksi pembuatan belerang trioksida, suatu eksoterm. Bagaimana meningkatkan belerang trioksida SO3? Ini ada pilihan, ada 4. Pembahasannya, supaya kesetimbangan bergeser ke kanan, ke arah SO3, yang dilakukan adalah menaikkan tekanan. Kalau tekanan naik, kesetimbangan bergeser ke mol kecil. Artinya ke kanan, ke SO3. Berarti pernyataan nomor 1 benar. Yang kedua, menambah katalis. Ini juga benar, karena mempercepat proses kesetimbangan. Yang ketiga, menurunkan suhu.
Kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm. Nah, reaksi di atas eksoterm berarti SO3, benar. Yang keempat, memperbesar volume. Kesetimbangan bergeser ke jumlah mol besar, maka ke kiri. Nah, berarti jawaban 4 salah. Sehingga yang benar 1, 2, 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe.